Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan pelajari hal baru dari Mastering End-to-End Listening, yaitu ada kaitannya terkait feature engineering. Nah, di kali ini kita akan bahas dua hal. Di antaranya teman-teman akan mempelajari apa itu feature engineering sendiri. Jadi kita mengenalkan feature engineering itu ngapain sih sebenarnya ada. Jadi konsep dasarnya adalah kita punya data. Nah, dari datanya itu kita punya fitur-fiturnya. Fitur-fitur itu adalah kolom-kolomnya. Dari kolom-kolom tersebut, apa yang akan kita treatment? Entah nanti ntar teman-teman menambah kolom baru atau mengurangi kolom baru. Contohnya, misalkan kita punya tanggal lahir. Sedangkan kalau misalkan tanggal lahir kan akan unik ya setiap tanggal. Yang kita butuhkan adalah usia saja. Jadi kita akan melakukan pembuatan fitur baru, yaitu menghitung usia. Di usia dihitung dari tanggal hari ini dikurangi sama tanggal lahirnya. Jadi nanti bisa dapat. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan feature engineering. Dan itu banyak banget scope-scope dari feature engineering. Yang udah kita pelajari sebelumnya adalah handling missing value. Tapi kita akan nggak bahas lagi hal ini, nanti kita akan belajar hal baru lainnya, seperti itu. Nanti kita akan juga akan cek studi case dari breast cancer hospital itu dari perspektif feature engineering itu seperti apa. Oke, nggak seberapa lama lagi, mari kita untuk cek hari ini. Yuk, kembali lagi ke machine learning life cycle. Nah, di machine life cycle, kita sudah mempelajari dari data collection dan error process, dan teman-teman juga udah mempelajari proses data preparation. Selanjutnya kita akan masuk ke babak baru, yaitu feature engineering. Gitu. Nanti di next session, berikutnya kita akan masuk ke model training and evaluation, model deployment, model monitoring, dan ini juga udah kita pelajari ya di awal ya, problem understanding and definition. Kenapa ini membuat life cycle? Jadi kalau misalkan kita sudah meng-create model, kita gali lagi dari problem apa sebelumnya yang mau kita selesaikan, apakah sudah tepat, dan kalau belum tepat kita lakukan langkah lagi berulang-berulang dan seterusnya seperti itu. Nah, kaitan sama feature engineering, kita akan gali dari perspektif pengertiannya dahulu. Sebenarnya ada apa sih dengan feature engineering sendiri? Jadi, feature engineering adalah kita melakukan simplifikasi masalah atau meningkatkan efisiensi model dengan membuat feature baru atau melakukan handling dari feature tersebut. Contohnya, ini adalah kolom age ya. Sebelumnya ini adalah kolomnya adalah tanggal lahir. Jadi, kita bisa melakukan perhitungan age itu dengan tanggal hari ini dengan tanggal lahir seperti itu. Ataupun kita bisa melakukan handling dari gender. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini adalah dalam bentuk string, yaitu female dan male. Kita bisa ubah kalau male itu misalkan let's say 1, kalau female itu 0. Jadi binary, data binary gitu. Jadi di dalam konsep feature engineering, pada dasarnya kita akan melakukan transform dan design. Di transform itu adalah kita mengtransform existing feature yang sebelumnya kita miliki, dan design itu adalah kita meng-create feature baru. Gitu. Nah, transform itu contohnya gimana? Kalau misalkan teman perhatikan di Celery ini range-nya cukup beragam ya. Misalkan dari 10.000 menjadi 100.000 misalkan. Range-nya 10.000 dan 100.000. Dan itu cukup beragam kan persebarannya. Gitu. Unique value-nya banyak. Kadang kan ada mungkin yang gajinya 10.000 Rp100, terus ada Rp10.000, Rp500 dan sebagainya, sampai Rp100.000. Sedangkan data kita mungkin cuma Rp100.000, let's say. Nah, dengan transform ini kita akan mengubah value ini menggunakan standarisasi atau normalisasi. Jadi dia akan membuat simplifikasi value-nya itu dari range value yang mau kita gunakan, misalnya dari 0 sampai 1 gitu, tanpa mengubah meaning dari angka yang kita miliki. Ataupun juga desain itu sama yang tadi saya jelaskan sebelumnya, itu membuat usia gitu dari tanggal lahir. Dengan ini sebenarnya feature engineering ini akan membantu interpretasi fiturnya akan lebih luas. Yang kedua adalah mempermudah proses modeling. Bayangkan ketika teman-teman punya ada 50 kolom, kan nggak semua 50 kolom itu teman-teman gunakan dong. Kalau misalkan teman-teman gunakan mungkin bisa dijalankan, tapi ketika proses modeling akan memakan waktu yang banyak, apalagi raw data yang teman-teman miliki itu cukup banyak juga, misalnya 1 juta data gitu, jadi akan mau text time. Makanya dengan ada fitur ini kita akan mengurangi kolom-kolom yang sebenarnya tuh nggak mempengaruhi goalnya kita. Let's say kita mau prediksi apakah orang terkena kanker payudara atau enggak. Sedangkan yang menjadi indikator orang terkena penyakit
apa kanker payudara itu hanya beberapa fitur aja, nggak semua fitur itu masuk. Jadi kita bisa menghilangkan fitur-fitur yang nggak berpengaruh tersebut seperti itu. Nah, di dalam video engineer sendiri itu ada aspek-aspek apa yang bisa teman-teman gali. Mulai dari feature selection. Di feature selection kita akan melakukan penilaian relevansi feature dan evaluasi berdasarkan model yang kita miliki. Tuh, apa yang kita gunakan pada akhirnya. Habis itu handling missing value. Ini kita udah bahas di sesi berikutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketinggalan, boleh nonton di video sebelumnya yang sudah dibahas seperti itu. Habis itu kita juga bisa melakukan transform feature, yaitu mengubahan skala fitur, handling, serta pengelompokan fitur. Ataupun juga kita bisa melakukan new fitur. Jadi teman-teman yang namanya video engineering ini bisa melakukan hal ini semua. Jadi hal-hal ini adalah proses dari video engineering seperti itu. Kita akan coba lihat satu persatu sebelum melakukan video engineering ngapain sih sebenarnya. Biasanya kalau aku sendiri akan melakukan pengurangan fitur dengan apa? Pengecekan unique value. Nah, unique value ini sering banget dilewati sama orang-orang. Contohnya, di sini aku pertama kan punya, kita lanjutin data yang kemarin kita udah clean ya, data yang udah kita clean, kita cek unique-nya dulu ya, kita cek unique-nya, terus kita hitung dari persentase data. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini ada 93, 0,021, ada 0,02105, gitu. Aku kasih rekomendasi buat teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ketika teman-teman di lapangan melihat ada data kategorikal, nah setidaknya kalau data kategorikal itu harus ada 2 sampai 10 kategori, gitu ya. Jangan cuma satu. Kalau satu bisa teman-teman hapus. Ini contohnya nih mitosis, ini cuma satu doang, berarti kita bisa delete, gitu. Terus numerik periksa distribusinya. Jika hanya satu atau 2 unique value sebaiknya dihapus. Kalau ada unique value kayak misalkan gaji nih, gajinya cuma 10.000 sama 20.000, ya udah kita out aja gitu. Terus habis itu ID atau nilai unik per baris. Jika unique value-nya mendekati 100% dari total data, alangkah baiknya teman-teman bisa hapus. Kecuali itu sebagai kunci utama, mungkin sebagai key value, tapi itu nggak dijadikan sesuatu untuk di model seperti itu. Jadi teman-teman bisa delete. Nah, itu contohnya di sample code number. Ini karena dia udah di atas 50%, kita take out aja. Nah, pada akhirnya kita hanya menggunakan yang clump thickness sampai single optical size itu sebagai X-nya, gitu ya. Terus kelasnya sebagai Y-nya. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita lihat secara detail, every column-nya, uniknya apa aja. Kalau clump thickness itu ada 4, 3, 5, 1, 7, 2, dan seterusnya. Bentuknya sebagai kategorikal ya. Gitu. Nah, kembali lagi, ini karena semuanya kategorikal, berarti kita nggak harus melakukan namanya transform feature. Nanti kita akan lihat. Nah, nanti kalau misalkan teman perhatikan, setelah kita handling unique value-nya, ini akan seperti ini. Kita caranya adalah kita drop sample code number sama kelasnya sebagai X, terus Y-nya kita ambil classes saja. Gitu, kita dapat nilai X seperti berikut. Nah, transform feature kita nggak lakukan untuk breast cancer hospital karena breast cancer hospital ini datanya sudah kategorikal. Jadi nggak usah kita melakukan normalisasi atau standarisasi. Tapi di sini aku tetap kasih informasi buat teman-teman karena kan data yang kita temui kan nggak semuanya adalah data kategorikal kan. Pasti ada data numerik, ada dan sebagainya. Teman-teman bisa melakukan 2 cara, yaitu normalisasi sama standarisasi. Nah, ini bentuk codingannya. Kalau normalisasi itu adalah pengubahan skala menjadi 0 sampai 1, range-nya ya, range angkanya. Habis itu ini membantu saat kita memiliki banyak skala. Jadi kalau misalnya teman-teman punya skalanya cukup banyak, terus uniknya banyak, itu kita bisa atur dengan normalisasi. Gitu. Nah, teman-teman perhatikan di angka mean dan standar deviasinya. Ini cukup berubah ya dari sebelumnya. Jadi kalau mean-nya dulunya adalah 0 sekian, ini sekarang jadi 5, 3, dan seterusnya. Jadi ada perubahan ketika melakukan normalisasi. Begitupun juga standarisasi. Standarisasi itu membantu model yang itu yang mempertimbangkan mean dan variance. Jadi pengubahan skala itu menjadi mean-nya 0 dan variance-nya 1. Dan ini model yang terpilih itu tergantung. Misalkan bergantung pada jarak antar data. Misalkan KNN sama SVM itu mempertimbangkan mean sama variance. Terus habis itu PCA, distributed pakai PCA sama questionnaire bias itu juga, atau menggunakan optimasi berbasis gradient seperti linear logistic regression. Nah, network ini mempertimbangkan mean dan variance. Jadi teman-teman ketika mau guna standarisasi, cek modelnya dulu, modelnya teman-teman mempertimbangkan mean dan variance atau enggak.
Nah, nanti kalau udah, kita lakukan hal sama nih, pakai standar scalar misalkan. Nanti scalingin, ditransform, nanti dapat describe seperti berikut, gitu. Oke, ini ya task of feature yang bisa teman-teman lakukan ketika nanti teman-teman bertemu dengan data yang tipe datanya adalah numerik. Dan aku highlight kembali bahwa data yang kita gunakan sebagai use case kali ini, breast cancer hospital, tidak perlu dilakukan normalisasi dan atau standarisasi seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke namanya feature selection. Di feature selection, itu kita akan menselect fitur-fitur apa yang mempengaruhi model. Nah, ini ketika seperti ini, jadi kita pilih model yang mau kita gunakan, random forest, terus select from model, kita splitting ya. Jadi splitting itu digunakan untuk membagi data yang kita mau gunakan ke extend, extest, ytend, ytest. Jadi kalau misalkan teman-teman mengikuti di video AI terkait pengenalan machine learning itu sendiri, supervised learning, itu ada aku bahas kait training test dan testing test. Kenapa kita harus melakukan training dan testing test? Itu teman-teman bisa lihat di video tersebut untuk mengerti, paham kenapa kita harus melakukan ini. Nah, kita siapkan bagi datanya, terus habis itu siapkan model, nanti detailnya kita akan bahas di sesi berikutnya terkait model. Ya. Terus kita fitting ke datanya, baru kita akan melihat dari select from model, model get supportnya, terus feature indexnya apa, terus dapat nih feature name-nya dapat 3, uniformity of cell size untuk uniformity di of cell shape sama Bernoulli. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di grafiknya, ini aku coba grafikin ya dari semua fitur yang kita gunakan. Kenapa yang ketiga ini kepilih? Ketiga ini dipilih karena threshold-nya itu 0,12. Cara hitungnya adalah 0,27 ditambah 0,25, 0,15, 0,12, 0,07 dan seterusnya dibagi 8. Jadi 0,12. Jadi dia akan men-threshold yang di atas dari 0,12, yaitu ada uniformity cell size, cell shape, sama Bernoulli seperti itu. Nah, kalau misalkan aku jadi teman-teman, aku akan memilih importances yang sebesar di atas 90%. Di atas 90% artinya kan yang ini 0,27 tambah 0,25 tambah 0,15 itu sekitar 0,69 tambah 0,12, 0,07 dan 0,07. Jadi didapati 93%. Nah, gitu. Jadi yang dua ini bisa kita hilangkan. Seperti itu. Jadi kita memilih fitur-fitur apa yang mempengaruhi model. Itu namanya fitur selection. Nah, kalau udah kita udah pilih, kita tinggal drop aja fiturnya. Terus kita pilih fitur name yang kita gunakan seperti ini. Jadi nanti ntar milihnya seperti ini. Terus dapat, nah, jadi cuma 6 ya. 6 terpilih. Sama kan ya, sebelumnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, pas ya. Gitu. Seperti itu. Oke. Kita akan coba lihat dari sisi codingan ini seperti apa sih, lebih detail. Nanti teman-teman bisa ikuti, teman-teman bisa siapkan ID-nya. Boleh teman-teman menggunakan Jupyter Notebook ataupun menggunakan Google Colab untuk mengikuti codingan yang aku present di kali ini. Yuk, mari kita lihat. Oke, ini kita udah punya datanya kan sebelumnya, yang clean CSV di part sebelumnya. Teman-teman panggil data CSV-nya, kita import pandas spd data pdf csv clean csv, kita jalankan. Terus kita lihat datanya akan seperti ini ya. Ada sampel code number, plum thickness, dan seterusnya sampai di kelas. Nah, kita reset index karena indexnya ini dari 553, berarti kita mulai dari 0 lagi aja. Oke, ini ntar dia akan seperti ini. Nah, cara menghitung unique value-nya itu kita bisa data n itu count ya artinya. Terus unique, terus kita udah dapat unique, kita bagi total datanya. Terus di short values dapat seperti ini. Jadi sampel code number-nya punya unique-nya yang besar. Ketika kita bisa atur sampel code number-nya kita delete sama mitosis. Ini kenapa nggak muncul mitosisnya? Karena aku cuma nge-show-nya 10. Sedangkan kita udah punya 11 kolom kan. Nah, mitosisnya ini cuma satu item, berarti kita bisa drop. Nah, jadinya nanti head-nya ini akan seperti ini ya. Itu. Kalau misalnya kita lihat unique value per free column ini seperti ini, ada thickness sampai normally-nya seperti itu. Nah, kalau udah, kita lihat untuk melakukan normalisasi. Di dalam dataset breast cancer hospital kita nggak melakukan normalisasi sama standarisasi, tapi aku gunakan buat contoh buat teman-teman ketika teman-teman menggunakan normalisasi sama standarisasi. Nah, caranya adalah kita import normalizer dari Echelon Processing, terus di scalar, di normalizer,
scalar di transform X, terus respon, nanti ntar dia akan tampilkan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, before sama afternya berbeda ya. Misalkan di sini ada minnya 5, di sini 0,45, terus ini 0,2, di sini 3,9, seterusnya. Standar deviation juga berubah, dan max-nya juga berubah dibanding sebelumnya gitu. Jadi dia akan menghitung normalisasi dari keseluruhan datanya. Oke, ini juga kalau misalkan kita mau standarisasi, kita bisa menggunakan standar scalar. Di standar scalar juga berubah ya, perbedaannya di sini di 0,0016, di sini 5, dan seterusnya. Ini beda-beda angkanya dari data-data yang ada gitu. Jadi dia akan mengubahnya range-nya. Kalau misalkan kita lihat dari secara angka ya, X afternya, kita cek X after ya di sini. Nah, di sini minus 0,035 dan seterusnya. Sedangkan kemarin sebelumnya itu data kita kan kategorikal kan. Artinya dia merubah value-nya seperti itu. Nah, karena kita nggak guna itu, kita bisa pass through ya file itu, tapi kita akan masuk ke tahapan feature selection, fitur aja yang akan kita pilih untuk dilakukan modelingnya. Nah, kita bisa menggunakan random forest classifier buat sebagai modelnya, terus select model, time test split, ya, terus XY, test size-nya aku ambil 0,2, jadi di persentase 80-nya sebagai training, 20%-nya buat testing. Random state-nya aku pasti initiate agar ketika di run through dia nggak berubah. Jadi teman-teman harus siapkan random state ya di setiap codingan train test split-nya. Jadi kalau misalkan ini dijalankan lagi, dia punya pola yang sama. Kan kalau misalkan di splitting, misalkan mungkin aku ngambil indeksnya, misalkan kita ada 10 indeks nih, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena dibagi 80-20, berarti mungkin indeks 1 sampai 8 training, 9 sampai 10 itu testing. Itu kalau misalkan run pertama. Tapi ketika run kedua, 2 sampai 9 itu adalah training, 10 dan 1 indeks 10 dan 1 itu jadi testing. Jadi dia akan berubah-ubah terus pergerakan splittingnya. Jadi initiate random state itu agar ketika kita run through itu modelnya nggak berubah akurasinya gitu. Habis itu di classifier, random forest classifier, end job-nya -1, jadi biar bisa parallel, class weight-nya balance, random set-nya 42, max depth-nya 5. Dan terus kita select model, dari kita menggunakan select from model, terus selfie, private through, support, terus dapetin fitur namanya ini dapat 3 ya. Ketika kita ambil visualisasi, ternyata 3 itu adalah ketika lebih dari 0,12, yang tadi udah dijelasin di presentasi ya. Artinya dia mengambil ketiga di atas. Tapi yang kita perlukan adalah kita mau ngambil yang di atas 0,05. Artinya kita akan mengambil dan formatin, nuklir, dan sampai cell shape. Nanti seperti ini. Jadi X column, ambil CLV, feature importance-nya ambil yang lebih dari 0,05. Nanti kita lihat di X feature-nya, nanti kita ngambil yang seperti ini, ada 5 item, seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman proses feature engineering. Di next session kita akan lebih seru lagi membuat model dari machine learning itu sendiri. Oke, thank you sudah nonton dan sampai jumpa, sih ya.